kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mulai. Kita mau olahraga dulu nih, biar kita semakin kuat, semakin sehat. Semuanya harus pakai gerakan ya. Kita mau angkat satu pujian di kepak-kepakan sayapnya. Beribadah sekolah minggu pada hari ini ya Bapak. Kiranya Tuhan boleh selalu memberkati adik-adik ya Bapak, berikan kesehatan, kekuatan, kepintaran yang boleh datang daripadamu ya Bapak. Dan biarlah ibadah pada hari ini ya Bapak boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Ibadah ini hanya untuk menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Adik-adik, masih kakak undang untuk berdiri. Sekarang kita mau gerak-gerak lagi nih. Kan tadi udah gerak-gerak tuh, pasti udah keringetan tuh. Kalau belum, kita mau olahraga lagi nih. Sekarang kita mau angkat satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak.
kuat. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau serius ketemu Tuhan. Kita mau angkat satu pujian firman Lita bagi kakiku. adik-adik dimanapun berada yang dapat menyaksikan acara ini ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Adik-adik, kalau kakak nanti menyapa ya, apa kabar adik-adik? Nanti adik-adik di rumah semuanya ya sama-sama mengucapkan damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Oke? Ya. Apa kabar adik-adik? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Ketemu lagi dengan Kak Rama. Apakah semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan?
Ya, semuanya sudah siap. Semuanya udah mandi dan sudah sarapan pagi? Ya, kalau begitu adik-adik semuanya duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Seperti biasa, sebelum ya kakak menyampaikan firman Tuhan, adik-adik menyiapkan terlebih dahulu Alkitabnya dan alat tulisnya. Ya, adik-adik ya jangan lupa terlebih dahulu menyiapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. Ya, kakak mau bertanya nih, adik-adik masih rajin berdoa enggak? Hah? Masih, oke ya. Karena COVID-19 ini belum juga berlalu dari bangsa kita. Jadi adik-adik tetap rajin untuk berdoa supaya kita bisa kembali ke gereja, berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap ya untuk berdoa? Siap. Oke adik-adik. Sebelum kakak menyampaikan firman ya, terlebih dahulu mari kita berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangan dan tutup mata ya. Aduh, sepertinya masih ada adik-adik di rumah yang belum siap, yang belum tutup mata dan belum lipat tangan. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini anak-anakmu semua yang ada di rumah akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati hati, jiwa dan pikiran anak-anak ini Bapa, sehingga mereka boleh untuk menerima firman-Mu dan berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin ya. Adik-adik tahu enggak? Setiap tanggal 17 Agustus ya, negara kita pasti merayakan yang namanya apa? Ayo. Ya, merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan. Ya, Hari Kemerdekaan adik-adik. Untuk itu ya, kakak mau bertanya, adik-adik tahu enggak? Indonesia itu sudah merdeka berapa tahun? Hah? 50 tahun? Salah. Indonesia itu sudah merdeka itu selama 75 tahun adik-adik. Ya, 75 tahun ya. Pagi hari ini kakak mengambil tema yaitu merdeka dari dosa. Ya, kakak ambil tema yaitu merdeka dari dosa. Siapa dari antara adik-adik yang tidak punya dosa? Ya, pasti kita semuanya punya dosa. Oke, silakan sekarang persiapkan Alkitabmu. Mari kita membaca Alkitab yaitu 1 Petrus 2 ayat 16 ya. 1 Petrus 2 ayat 16. Mari kita bersama-sama untuk membacanya ya. Mari kita bersama-sama untuk membaca daripada 1 Petrus 2 ayat 16 ya. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Adik-adik, tahun ini negara kita genap berusia 75 tahun, yang artinya kita sudah merdeka dari penjajahan selama 75 tahun lamanya. Apa yang kita rasakan dengan usia kemerdekaan itu? Padahal kita semua tahu bahwa merdeka berarti bebas atau kebebasan hidup, ya. Kalau arti merdeka itu adalah bebas atau kebebasan hidup.
dalam era kemerdekaan berarti hidup dengan kebebasan, ya. Sedangkan pengertian dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah atau hukum Allah, ya. Di sini ayat Alkitab menyatakan bahwa mereka yang merdeka artinya tidak lagi berbuat dosa, ya. Jadi di dalam Alkitab orang yang merdeka itu adalah orang yang tidak berbuat dosa lagi, ya adik-adik ya. Kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa berarti kita telah mempunyai hidup yang bebas dari dosa. Tetapi bebas dari dosa dalam hal ini bukan berarti, ya, bukan berarti setelah itu kita bebas melakukan kesalahan lagi, ya. Merdeka dalam Kristus tidak berarti bebas tanpa aturan, tetapi justru kita diminta untuk hidup sebagai hamba Allah, ya. Merdeka bukan berarti bebas dari segala tindakan yang positif dan negatif, ya adik-adik ya. Kita harus menjadi pengikut Kristus yang setia dan mematuhi aturan-aturan yang ada, ya, supaya kita merdeka dari dosa. Tidak hanya patuh kepada Tuhan saja adik-adik, kita juga perlu mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Contohnya, ya, contoh peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita adalah misalnya, ya, peraturan lalu lintas, ya. Sebagai warga negara yang baik, ya, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Itu contoh peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita bebas daripada dosa? Ya, Tuhan juga mematuhi atau mempunyai aturan adik-adik, ya. Kita harus menjauhkan diri kita dari keinginan daging. Adik-adik tahu arti keinginan daging? Keinginan daging itu artinya kita harus menjauhkan diri kita dari dosa, ya. Sebaliknya kita harus memiliki hidup untuk memuliakan Allah, ya. Dalam kehidupan sehari-hari diri kita tidak jauh dengan hal ataupun perbuatan yang disebut dengan dosa. Kita semua adalah orang yang berdosa, ya. Sekarang kakak mau bertanya, apa sih dosa itu, Kak? Siapa sih yang berdosa itu? Boleh nggak kita melakukan dosa? Ya, kita tidak boleh melakukan dosa, ya adik-adik ya. Kita tidak boleh berbuat dosa karena Tuhan berkata, ya, akibat dosa adalah maut, ya. Kalau nanti kita berbuat dosa, semakin lama dosa kita semakin banyak. Dan Tuhan tidak mau kita anak-anaknya jatuh ke dalam dosa. Jadi kita harus menjauhi yang namanya dosa. Sekarang kakak mau bertanya sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak dosa apa yang sering adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari yang tanpa adik-adik sadari? Ya, dosa itu banyak adik-adik, ya. Contohnya saja, ya, siapa yang suka berbohong? Siapa yang suka bertengkar? Siapa yang suka marah-marah? Yang suka menyontek di sekolah ketika ujian? Ada lagi nih suka berkata kotor, iri hati, sombong, yang suka mencuri pensil temannya di sekolah. Itu semua adalah dosa. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus menjauhi hal-hal yang kakak sebutkan tadi supaya kita bebas dari namanya dosa, supaya kita merdeka dari dosa. Adik-adik, siapa yang suka berbohong? Ayo, siapa yang suka mencuri? Atau siapa yang suka menyakiti hati temannya? Ya, mulai dari sekarang adik-adik jangan melakukan itu lagi, ya. Itu adalah dosa. Tuhan Yesus tidak suka anak-anak yang suka mencuri, anak-anak yang suka mukuli temannya, yang suka berbohong. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang suka
anak-anak yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jangan salah adik-adik, kita juga berdosa kalau kita tahu bahwa itu baik tapi kita tidak melakukannya. Seperti contohnya membantu orang tua, beribadah atau ke gereja, berdoa, taat kepada Tuhan. Kita tahu itu baik tapi kita tidak melakukannya. Berarti kita juga berdosa. Ya, kita tahu bahwa membantu orang tua itu adalah hal yang baik. Beribadah atau ke gereja itu adalah wajib bagi kita sebagai orang Kristiani. Apalagi berdoa, dan tidak boleh atau kita harus taat kepada yang namanya orang tua. Kita tahu kalau kita melakukan ini, kalau kita tidak melakukan ini berarti kita berdosa adik-adik. Ya, jadi dosa itu banyak. Jadi kakak mau adik-adik untuk menjauhi segala dosa-dosa tadi supaya kita hidup atau kita merdeka di dalam Kristus. Ya, siap adik-adik untuk menjauhi dosa-dosa tadi dari kehidupan kita? Ya, anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan juga pasti mengemban misi untuk saling mengasihi adik-adik. Bukan yang tadi aja, ya. Harus mengasihi sesama, harus mengasihi sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan. Ya, sekarang kakak mau bertanya, adik-adik kalian mau gak merdeka dari dosa? Apa yang harus adik-adik lakukan supaya adik-adik itu merdeka dari dosa? Ya, yang pertama kita harus mematuhi aturan dari Tuhan. Aturan dari Tuhan itu yang mana? Ya, yang tadi, yang kakak sebutkan tadi. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh iri hati, kita tidak boleh menyakiti hati teman. Ya, itu harus kita jauhi, ya, karena itu adalah aturan-aturan dari Tuhan. Bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Ya, kita harus menjauhi segala dosa dari kehidupan kita. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita merdeka dari dosa? Yaitu bertobat adik-adik, ya. Minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa, atas segala perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, ya. Kita harus minta ampun kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara berdoa. Ya, adik-adik pernah minta ampun kepada Tuhan? Adik-adik pernah minta ampun kepada orang tua? Mulai dari sekarang, ya. Kalau adik-adik merasa melakukan kesalahan, datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, ya. Supaya apa adik-adik? Supaya dosa-dosa adik-adik diampuni oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan Maha Pengasih, dan Tuhan Maha Pengampun. Kalau adik-adik datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni adik-adik. Tapi kalau adik-adik tidak mau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengenal, Tuhan tidak akan tahu, ya. Adik-adik mau enggak menjadi anak-anak Tuhan? Kalau mau menjadi anak-anak Tuhan, rajinlah datang kepada Tuhan dengan cara berdoa. Mau ya adik-adik ya? Itu adalah hal yang kedua kalau kita mau merdeka dari dosa. Yang ketiga adalah kita harus memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, ya, kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita harus meninggikan nama Tuhan. Kita harus memuji nama Tuhan. Ya adik-adik ya, itu adalah hal yang ketiga yang harus kita lakukan kalau kita mau merdeka dari dosa. Ya, kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita harus meninggikan namanya. Kita harus mengagungkan namanya. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, kita harus tetap untuk setia, untuk tetap mengasihi Tuhan agar kita diberkati oleh Tuhan.
adik-adik ya. Itulah hal yang 3 yang harus kita lakukan kalau kita mau merdeka dari dosa. Karena merdeka itu adalah bebas, tidak punya dosa lagi. Bagaimana caranya kalau kita bebas dari dosa itu? Yaitu, ulangi sekali lagi, dengan mematuhi aturan daripada Tuhan, nomor 1. Yang kedua, bertobat atau minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah memuliakan nama Tuhan. Ini adalah hal yang harus kita lakukan kalau kita mau merdeka dari dosa. Jadi adik-adik, kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan yang dimenangkan dari perkara yang jahat, sehingga berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Itulah makna sejati dari merdeka yang Allah berikan, supaya bukan menjadi hamba iblis, melainkan hamba Allah sendiri. Ya, adik-adik mau ya untuk merdeka dari dosa? Mulai hari ini adik-adik, kakak mau mengajak semuanya ya untuk menjauhi segala yang namanya kedagingan atau yang disebut dengan dosa. Jauhi itu, karena Tuhan kita tidak mau kita terjerumus ke dalam dosa. Baiklah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita tidak lagi berbuat dosa, tapi kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Terima kasih. Sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita lipat tangan kembali dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang Kau tabur pada pagi hari ini akan tertanam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Terimalah doa kami ini Tuhan, melalui anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Demikianlah adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa tetap sehat, tetap kuat, merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kakak. Amin. Nah, adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya adik-adik terberkati oleh kebenaran firman-Nya. Sekarang kakak ingin menyampaikan watak. Jangan lupa minggu depan adik-adik kembali beribadah sekolah minggu secara online masih di channel YouTube yang sama. Di tanggal 13 September 2020 jam 9 pagi. Ingat ya, jam 9 pagi. Jangan lupa. Bagi adik-adik juga yang ingin mendukung dan ingin memberikan persembahan, boleh minta tolong mama atau papanya mentransfer persembahannya ke rekening di bawah ini atau ada di kode QR di sampingnya. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau terima doa berkat. Kita mau angkat satu pujian doa Yabes. Adik-adik boleh bangkit berdiri.
Shalom adik-adik. Gimana? Pasti diberkati dengan ibadah hari ini. Amin. Nah, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita mau terima berkat rasuli. Mari kita kedangkan tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas adik-adik mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati kita berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita jumpa minggu depan pada jam dan gelombang yang sama. Shalom. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.